Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalal mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul khuruji ilal masjidi. Bermula ini yaitu menjelaskan adab keluar ilal masjid, menuju masjid. Faidza faragta min toharotika, kemudian apabila sudah selesai kamu min toharotika, dari bersucimu, fasolli, maka solatlah kamu, fi baitika, di rumahmu, rokaatai subhi, dengan 2 rakaat solat sunnah subuh. In kanal fajru qad tola'a, apabila adanya al fajru, fajar, qad tola'a, yaitu sudah muncul fajar. Kadzalika, seperti itu, sholli fi baitika rakaatai subhi, karena adanya kelakuan yaf'alu, yaitu melakukan siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tawajjah ilal masjidi, kemudian menghadaplah kamu ilal masjidi, ke arah masjid. Wala tada'is sholata fil jamaah, dan janganlah meninggalkan kamu as-sholata fil jamaah, akan sholat berjamaah. La siyama subhi, apalagi sholat subuh. Fasolatul jamaah, maka bermula sholat berjamaah, tabdulu, yaitu mengungguli sholat berjamaah, ala sholatil faz, mengalahkan sholat sendiri, bisab'in wa isrina darjatan, dengan 27 derajat. Fa in kunta tatasahalu, maka jika adanya kamu tatasahalu, yaitu meremehkan engkau, pimisli hajarihi, dalam semisal keuntungan ini, fa'ayyu faidatin laka bitolabil ilmi, maka bermula faidah yang mana, laka, yaitu bagi engkau, bitolabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Wa innama, dan sesungguhnya, samratul ilmi, bermula buahnya ilmu, al amalu bih, yaitu mengamalkan bihi, dengan ilmu. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya kita menjelaskan tentang bersuci, bagaimana kita lihat bahwa bersuci itu ada 3 macam. Yang pertama, berwudu jika punya hadas kecil. Yang kedua, mandi jika punya hadas besar. Baik wudu maupun mandi ini menggunakan alat bersuci air. Sementara dalam keadaan darurat, bagi orang yang tidak boleh pakai air, atau memang boleh pakai air tapi airnya yang nggak ada karena musim kemarau, maka agama menampilkan pengganti daripada wudu dan mandi itu dengan tayamum. Jadi bereslah tata cara bersuci.
Maka selanjutnya adalah adabul khuruji ilal masjidi, yakni adab-adab yang kita diperintahkan harus dilakukan ketika keluar dari rumah kemana? Ilal masjidi, menuju ke masjid. Untuk apa ke masjidnya? Ya aili sholati. Apakah itu untuk melakukan sholat? Ya seperti kita tadi keluar dari rumah menuju masjid, menuju musola untuk sholat berjamaah. Aulinahwi tolabi ilmin, atau demi untuk menuntut ilmu. Sholatnya di rumah, kemudian selesai sholat berangkat ke masjid atau ke musola untuk belajar ilmu agama. Ya, itu ada adab-adabnya ketika keluar dari rumah ilal masjid, menuju masjid. Faida parogta min toharotika, maka apabila kamu sudah selesai bersucimu, hadas besarnya hilang, hadas kecilnya juga hilang. Jadi sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka sebelum berangkat ke masjid, pasolli fi baitika, sholatlah dulu kamu di rumahmu. Ya. Sholat apa itu? Rokaatai subhi, ya ini 2 rakaat sholat sunnah subuh. In kanal pajru qad tola'a, jika memang sudah muncul fajar, artinya sudah masuk waktu subuh. Ya. Jadi di sini ada aturan bahwa ketika datang waktu subuh, sebelum berangkat ke masjid, kita sholat sunnah subuh dulu di rumah. Mungkin kalau rumahnya deket ya, Pak Ustadz, kalau saya sholat di rumah ketinggalan ntar subuhnya ya, di masjidnya udah kehabisan. Wah itu mah kalau nggak memungkinkan ya udah sholatnya di masjid gitu. Jadi begitu subuh atau sebelum subuh sudah berangkat. Sebab kalau model saya nih sholat di rumah dulu, habis sudah ya waktu subuh. Itu jika memungkinkan ya. Karena memang hadis Nabi yang berbunyi ij'alu min sholatikum fi buyutikum, jadikanlah sholat kalian, sebahagian sholat kalian di rumah kalian. Itu maksudnya sholat sunnah ya. Min sholatikum, sebahagian sholatmu, bukan seluruh sholatmu ya. Itu yang dimaksud sholat itu di rumah. Maka hadis Nabi juga yang berbunyi nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran, terangi rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Itu berarti sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah, tetap pardunya mah di masjid berjamaah. Rok'atail fajri in kana qad tola'a, apabila fajarnya sudah muncul ya, yakni apa yang dinamakan dengan sholat sunnah subuh. Waqra' bihima suratal kafirun wal ikhlas, dan bacalah ketika sholat sunnah subuh itu yakni surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Surat al-kafirun mulu sama surat al-ikhlas, ganti yang lain. Au ikro alam nasroh laka sodrok, au alam tarokai pa ya. Kalau memang tidak kuliah dan kulhu, bacalah alam nasroh dan alam taroh. Karena memang 2 riwayat hadisnya berbeda ini. Satu riwayat hadis mengatakan sholat sunnah subuh bacanya alam taro dengan alam nasroh dengan alam taro. Satu riwayat lagi mengatakan kuliah dan kulhu. Bahkan kalau di Fathul Mu'in digabung boleh lebih cakep ya. Karena mengamalkan 2 hadis. Idza ta'arada nutqani in amkanal jam'u jumi'ah, li'anna i'malad dalilen aula min ilgoi ahadihima.
Apabila bertolak belakang di antara dua hadis, kata hadis yang satu alam nasroh sama alam taro, kata hadis satu lagi kuliah sama kulhu, gabung aja dua-duanya tuh hadis, amalin ya. Itu boleh dikolaborasikan hadisnya ya, diamalin dua-duanya ya. Jumi'ah, dijamu aja tuh hadisnya ya. Pertama, rokaat pertama baca alam nasroh, habis alam nasroh kuliah. Rokaat kedua alam taro, habis alam taro kulhu. Ya itu nggak apa-apa ya, diamalin dua-duanya tuh hadis ya. Kata di Fathul Min mah begitu ya. Kenapa harus membaca itu? Sebab di dalam hadis dikatakan man qoro'a, siapa orang yang membaca di dalam 2 rakaat sholat sunnah subuhnya atau sholat sunnah fajarnya alam nasroh laka dan alam taro kaifa qasurat anhu yadu kulli adwin, maka ringkes, kagak bisa maju, ringkes yadu kulli adwin, tangan tiap-tiap musuh. Walam yaj'al lahum, dan tidak dijadikan bagi musuh sabilun alaihi, jalan untuk mengganggu kita yang suka sholat sunnah subuh baca alam nasroh dan alam taro kaifah. Wahaja sahihun mujarrabun, ini adalah keterangan yang sahih ya, walaupun bukan hadis ya, bukan hadis. Keterangan yang sahih mujarrabun, sudah teruji coba. Jadi kalau obat mujarab berarti obat yang sudah teruji coba ya. Ini obat mujarab, puyeng-puyeng minum ini aja sembuh ya, itu udah banyak yang sembuh berarti kalau mujarab ya. Kemudian kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yakni salat sunnah subuh di rumah itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu ya memang antara rumah dengan masjid dekat ya. Jadi salat sunnah subuhnya di rumah, nanti salat fardunya di masjid. Dan juga yusanu ayab sila baina sunatil fajri wal faridoh, disunahkan dipisah antara sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah subuh lah, fajar itu ya, antara sholat sunnah subuh dan sholat fardunya dipisah bil intija, dengan kita tidur miring ya. Habis sholat sunnah subuh kan masih ada waktu tuh, belum qomat ya, itu tiduran dulu, tidur begini, tidur miring. Mau miring ke kanan boleh, mau miring ke kiri boleh, cuma bagusnya katanya miringnya ke kanan. Wal yamin abdol, miring ke kanan lebih utama. Wah Pak Ustadz ini mah di masjid, ntar orang ngata gini lagi, woi bangun, di masjid tidur loh ya. Kalau yang kagak tahu bisa begitu, itu orang apa itu tiduran, habis sholat sunnah subuh sih tiduran begini aja, ngantuk kali masih ya. Saya dulu waktu masih jadi santri, masih baru ya, punya kiai di Pasar Kemis tuh, pernah pasaran ngikut ya. Itu kiainya habis sholat sunnah subuh tiduran. Oh kok akang tidur ya? Ngapa itu tidur di masjid, kan kagak pantas ya. Padahal mah lagi ngamalin ini nih ya. Jadi disunahkan antara sholat sunnah subuh dengan sholat fardu dipisah dengan tidur miring. Jangan tidur telentang ya, enak ntar tidur itu mah. Tidur miring ke kanan ya. Tujuannya apa? Walau fil masjid, meskipun dalam keadaan di masjid. Ini mah begini ya, saya sholat sunnah subuh nggak keburu tadi, karena keburu qomat. Itu kan boleh. Kalau orang biasa sholat sunnah subuh
kemudian datang ke masjid sudah sholat fardu, itu boleh nanti sholat sunnah subuhnya habis sholat fardu, ya. Meskipun orang bertanya-tanya, sholat apa itu dia habis subuh sholat lagi? Kalau ditanya begitu jelasin aja, ini ada nih keterangannya ya. Boleh sholat sunnah subuh bagi orang yang ketinggalan fardu subuh diakhirkan setelah selesai sholat subuh fardunya. Lah ini sholat sunnah subuhnya habis sholat fardu karena tadi ketinggalan. Apakah masih berlaku setelah itu kita tidur tidur miring tadi? Walau akhoroha alal faridoh, meskipun itu sholat sunnah subuhnya diakhirkan setelah sholat fardu, tetap habis sholat sunnah subuh disunahkan tidur miring sebentar. Apa itu hikmahnya? Wa hikmatu jalika tajakuru doj'atil qabri, ya. Hikmahnya tidur miring sebentar setelah sholat sunnah subuh itu adalah untuk mengingat dempetan kubur, ya. Untuk mengingat setiap kubur itu nanti setiap orang pasti didempet oleh kuburannya. Pak Ustadz, kalau orang baik didempet juga, ya. Setiap orang pasti akan mengalami doj'atil qabri, didoja. Didoja itu artinya dia apa? Didempet. Cuman kalau orang baik mah dempetannya sayang, kayak orang ngekepin anaknya. Ada bocah yang dikekepin namanya nangis, ya. Enggak, malah anget tidurnya, ya. Jadi kuburan ngekepin kalau orang baik. Tapi kalau orang yang jahat bukan dikekepin, didempet, ya. Didempet sampai tulang iganya itu menyatu. Tulang iga tadinya begini jadi begini, ringsek, ya. Masuk satu yang kanan kepada yang kiri supaya inget dempetan kubur awalan nahar, dari pagi-pagi udah inget dempetan kubur, liyakuna baisan ala a'malil akhirati, dan ini nanti akan membangkitkan kesemangatannya untuk mengerjakan amal akhirat. Atau tidur miring setelah sholat sunnah subuh itu li ijharil ajzi fi awalin nahar, untuk memperlihatkan kelemahan kita di pagi hari, ya. Jadi supaya nanti menjalani hari itu nggak ada rasa sombong bahwa kita itu makhluk yang lemah. Apa yang kita baca ketika sholat sunnah subuh, tidur miring setelah sholat sunnah subuh itu? Wa yaqulu fi halid tijaihi, bacalah ketika dalam keadaan tidur miring itu doa, Allahumma robba jibrila wa mikaila wa israfila wa ijraila wa robba muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Dikit, ya. Allahumma robba jibrila wa mikaila wa israfila wa ajraila juga boleh, wa ijraila, terus wa robba muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Ya udah, selesai. Bangun lagi, ya, jangan tiduran terus, ntar ketiduran lagi, ya. Itu bacaannya. Kemudian setelah selesai apa? Summa tawajjah ilal masjid. Kemudian berangkatlah kamu ke masjid, ya. Menghadap ke arah masjid liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala fi ba'dil kutub, bahwa Allah telah berfirman di sebahagian kitab-kitabnya, inna buyuti fi ardi al masajidu, sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku adalah masjid. Jadi rumah Allah di bumi adalah masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid berarti kita sedang ziarah ke Allah, ya, karena Allah pemilik rumahnya. Wa inna zuwarayya fiha ummaruha,
Sesungguhnya orang-orang yang berziarah kepadaku di dalam masjid, ummaruha, yakni orang-orang yang suka meramaikan masjid. Patuba li abdin, maka kebaikan yang banyak li abdin bagi seorang hamba. Tatahhara fi baiti, dia bersuci di rumahnya. Jadi kudunya ngambil wudu mah jangan di masjid ya. Ngambil wudu mah kudunya kalau bisa mah di rumah ya. Summa zaroni fi baiti, kemudian dia berziarah kepadaku di rumahku. Fahakun alal muzawwar ayyukrima zairahu, wajib ya, padahal mah bagi Allah enggak ada yang wajib ya. Wajib orang yang diziarahi yakni harus memuliakan orang yang ziarah kepadanya. Orang yang didatangi kan harus memuliakan orang yang datang. Tuan rumah kudu ngemuliain tamunya ya. Kita datang ke rumah Allah jadi tamu Allah, pasti Allah akan memuliakan kita, orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wala tada'i sholata fil jamaah, dan jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah ya. Kenapa? Karena man shalla arba'ina yauman as-sholawati fi jama'atin lab taputu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atain, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar ya. Sebab siapa orang yang sholat selama 40, nih ini yauman bahasanya di hadis mah, tapi diterjemahkannya, dipraktikannya 40 waktu, bukan 40 hari. Kalau 40 hari berapa kali sholatnya? Sehari sholat 5 waktu, 40 kali 5 200 ya, 200 waktu. Tapi yang dimaksud ini 40 waktu. Kalau 40 waktu berarti 40 bagi 5 8 hari. Ini yang praktiknya suka disebut arba'in ya. Jadi di hadisnya mah arba'ina yauman 40 hari, tapi di praktiknya mah ini maksudnya 40 waktu ya. Arba'in. Terus sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah menuliskan baginya 2 kebebasan. Satu, bebas dari kemunafikan, yang kedua bebas dari api neraka. La siyama subhi, apalagi sholatnya sholat subuh ya. Pas sholatul jamaah tabdulu ala sholatil faj bisab'in wa isrina darjatan, karena sholat berjamaah itu mengalahkan sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi orang yang sholat sendiri pulangnya bawa 1 bakul ya, berkat. Kalau orang yang sholat berjamaah sampai 27 bakul ya. Dulu ingat lagi jadi santri itu, kalau maulid tuh nasi bukan diplastikin, di bakul ya. Santri mah bawanya pakai kain begini ya. Pakai kain aja bawa ya. Tar goreng nasi terus beberapa hari ya. Karena nasinya banyak ya, jadi goreng nasi mulu. Pagi udah goreng nasi lagi, pagi udah goreng nasi lagi. Nasinya banyak ya. Jadi kalau orang sholat sendiri dapat 1 kantong plastik berkat, tapi kalau orang berjamaah dapat 27 kantong. Sampai pulang dia bawa bakul ya. Lalu pulang dari bawa bakul dulu buat bawa pulang berkat, ini kebanyakan gitu. Itu sholat berjamaah 27 derajat. Kenapa sih angkanya yang dipilih 27? Dalam hadis yang lain 25 katanya. Kok bisa tentu begitu bilangannya 27, 25 begini ya? Karena kalau dihitung-hitung ada keabdoliahan dalam sholat berjamaah yang tidak ditemukan dalam sholat sendiri. 1, sholat berjamaah kita bisa ngejawab azan. Kalau sholat sendiri, ya orang kita yang azan pasti kita yang bisa jawab ya. Kan ada yang azan, ya kita jawab Allahu Akbar
Kata suara muadzin Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, dapat tuh satu. Bisa takbiratul ihram bareng, artinya bareng tuh numbuk ya. Bukan bareng banget, bukan. Numbuk, begitu imam selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Nah, sambut ya. Pak Ustadz usolinya belum. Ya usoli mah nggak usah nungguin imam takbir ya. Imam belum baca usoli juga kita udah baca usoli nggak apa-apa. Nggak termasuk duluin imam Pak Ustadz. Lah emang kita udah masuk sholat ya. Baca usoli mah belum masuk sholat. Jadi dibaca sebelum imam takbiratul ihram juga nggak apa-apa ya. Malah bagusan bacanya sebelum imam takbiratul ihram. Jangan sampai nungguin imam takbiratul ihram, sebab enggak jadi nyambut kita. Imam takbiratul Allahu Akbar kita baru usolli fardhu subhi lah, kagak nyambut itu mah ya. Justru harusnya imam belum takbiratul ihram kita udah usolli. Jadi begitu Allahu Akbar kita sambut langsung. Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram bareng dengan itu padilahnya punya kepadilahan tersendiri. Nah, padilah itu kalau dihitung-hitung itu hampir jumlahnya ada 27 ya. Sehingga 27 derajat. Fa in kunta tatasahalu fi misli hajaribhi, seandainya engkau menganggap enteng dan meremehkan pahala ini 27 derajat, Fa'ayu faidatin laka bitolabil ilmi, lalu faidah yang mana yang kamu cari ketika menuntut ilmu? Gitu ya. Kamu menuntut ilmu itu tujuannya untuk apa? Kan untuk supaya meninggalkan padilah amal. Kalau padilah amal 27 begini ogah, lah padilah yang mana kamu cari? Itu artinya ya, kata Imam Ghazali. Makanya kalau di kitab Kifayatul Atqiyah tuh ya, itu ada bahasa begini. Lihat mana orang menuntut ilmu karena Allah dengan orang menuntut ilmu bukan karena Allah. Lihat sholatnya. Kalau dia rajin sholat berjamaah, berarti dia menuntut ilmunya untuk karena Allah ya, untuk mengamalkan ilmu. Karena ini padilahnya besar gitu ya. Wa innama samratul ilmi al amalu bih, karena buahnya ilmu itu ya bisa diamalkan. Kalau punya ilmu tidak diamalkan ya bagaikan pohon tidak berbuah yang biasanya berbuah. Itu pohon biasanya kalau nggak berbuah diapain? Ditebang ya. Pohon nangka ini biasanya berbuah kagak berbuah, udah tebang aja, ditebang ya gitu. Ditebang ya. Fa idza sa'aita ilal masjid famshi ala hayyinatin wa ta'udatin wa sakinatin wallahu alam bisawab.